A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Istriku Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Dara Tresna Anjasmara, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman juga bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain. Dan jangan lupa follow akun Facebook dan KBM-nya juga. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mas di sana kerja bagian apa? Produksi, Dek. Mas capek nggak? Mau dipijitin? Nggak usah, kita baringan aja yuk. Kamu juga pasti capek seharian kerja di rumah. Sekar menyadarkan tubuhnya pada Galang. Galang memeluknya dan mendengarkan apa yang Sekar ceritakan. Tadi pagi ke pasar sama ibu-ibu di sini, Mas. Udah tua semua. Masih muda, Mas. Ya mungkin beda usia cuma 2-3 tahun aja sama aku, Mas. Jadi sudah ada temen, Dek? Iya, Mas. Enda sama Andini. Kamu pasti seneng banget punya temen kan? Sambil membelai rambut Sekar dan menikmati aroma dari rambutnya. Iya dong, Mas. Kamu senang hari ini? Seneng, Mas. Tapi sepi aja. Mas gak ada di rumah. Aku harus terbiasa kayaknya, Mas. Ya, nanti juga terbiasa, Dek. Iya, Mas. Lama-lama kita menerima keadaan, walau awalnya terpaksa. Galang mengangguk. Keduanya duduk sambil melihat bulan purnama dari jendela kamar. Mas, kenapa? Sekar membalikkan badan dan memeluk Galang. Kalau aku gak ada, apa kamu sedih, Mas? Bukan sedih aja, mungkin bisa gila. Apa kita selamanya gini, Mas? Sampai Allah yang misahin aja, Dek. Kalau sekarang, apa Mas siap? Siap apa? Kehilangan. Kenapa tanya gitu? Tanya aja, Mas. Kita kan gak tahu sampai kapan usia kita. Kalau sekarang belum, aku gak mau kehilangan kamu. Sama, Mas. Aku juga gak mau kehilangan Mas. Sambil memeluk erat Galang, Sekar menahan air matanya yang hendak menetes. Entah dari mana, suara bisikan seorang wanita terdengar. Paku. Cabut pakunya. Cabut. Galang tersentak. Kenapa, Mas? Tanya Sekar yang melihat wajahnya. Enggak, kayak ada yang ngomong. Sambil melihat sekitar kamar. Ngomong? Iya. Ngomong apa, Mas? Kan kita cuma berdua di kamar ini, Mas. Iya, sayang. Aneh sih. Tidur aja, Mas. Mas pasti capek. Ayo, Mas. Keduanya memilih untuk tidur lebih awal dari biasanya. Sementara itu di tempat lain, kira-kira siapa pelakunya? Di pos ronda, beberapa orang membahas kematian Karyono. Iya, tapi dia telanjang gitu. Apa habis begituan? Nah itu, masa keadaan gitu ya? Bisa jadi dia habis melakukan hubungan seks. Amit-amit.
Tapi siapa pasangan dia? Kamu gak lihat kemaluan dia nyangkut di dalam tanah? Ih, merinding. Ngilu liatnya tadi. Aku lihat, serem. Darah banyak. Ada lalat gerubungin gitu. Ih. Gimana perasaan Mustika, istrinya ya? Pasti hancurlah. Benar. Pukul 12 malam, Galang terbangun. Dek, aku ke kamar mandi dulu. Dengan mata yang masih setengah terpejam, Galang pun terbangun dan sedikit mengusap wajahnya. Ia berjalan menuju kamar mandi dan membuang air kecil. Terdengar suara kentungan penjaga malam yang melintas. Galang kembali ke dalam kamar. Dingin banget, Dek, ujar Galang sambil memeluk Sekar dan kembali memejamkan matanya. Aroma bunga melati bercampur kenanga menyerbak di dalam kamar. Galang mengendusnya. Ia terbangun. Dek, wangi banget. Tapi kamu tadi gak pakai apa-apa kan ya? Tanyanya pelan sambil mencium aroma tubuh Sekar. Galang kembali memejamkan matanya. Entah bagaimana, ia seolah terbawa jauh ke tempat yang tak pernah ia ketahui. Mimpi. Sekar. Galang mencari Sekar. Ia memasuki hutan dan terus mencari istrinya. Sekar, di mana sayang? Galang terus mencarinya. Siapa di sana? Tanya Galang. Dasar bodoh, maki dari suara tersebut. Istri saya mana? Hei buta, jangan dibutakan oleh cinta. Apa maksudnya? Tanya Galang lantang. Muncul sosok menyerupai Mbah Kliwon di hadapannya. Aku Kliwon. Aku tahu semua yang kamu hadapi saat ini. Apa ini? Tanya Galang saat melihat Kliwon. Saking cintanya, kamu bahkan membiarkan apa yang terjadi. Galang dibuat bingung dengan perkataan Kliwon. Kamu bisa datang ke dalam mimpi. Itu bagus. Hei anak muda, dengar. Istri kamu itu iblis. Kamu bahkan sadar akan perubahannya sendiri. Tapi kamu abaikan. Malam Jumat nanti, kamu buktikan omonganku ini. Cabut pakunya, dan kamu lihat sendiri siapa dia. Maksudnya? Apa kamu masih mencintainya ketika melihat perubahan aslinya nanti? Aku tidak yakin. Sampai kapanpun, saya tetap mencintai istri saya. Saya tidak peduli dengan perubahannya, lantang Galang dengan tegas. Kamu yakin? Baik, sekarang tutup mata kamu. Kliwon memantrainya dan menutup mata Galang. Walau Galang menolak, namun tetap Kliwon berhasil menutup matanya. Sekarang kamu lihat sebelah kiri kamu, perintah Kliwon. Lihat, buka mata kamu. Saya ingin tahu sebesar apa cinta kamu kepada istrimu ini. Ayo buka mata kamu dan lihat. Perlahan, Galang membuka matanya. Jantungnya berdetak kencang dari biasanya. Peluh keringat mulai membasahi dirinya. Helaan nafasnya terdengar jelas. Jangan mas, liris Sekar. Jangan, pintanya lagi. Besar rasa cinta Galang.
Ia mengikuti apa yang Sekar pinta. "Tidak, saya nggak mau," tegas Galang. "Bodoh!" teriak Kliwon kesal. "Kamu akan menyesal nanti. Sebelum terlambat, kamu cabut pakunya dan serahkan kepadaku." Seketika Galang terbangun dari tidurnya. "Sekar!" teriaknya kencang. Mas kenapa?" Sekar terbangun. Ia terkejut melihat Galang yang tengah duduk di dekatnya. "Sekar, kamu..." "Sekar, Dek." Galang memeluknya erat. "Mas kenapa? Mimpi apa, Mas?" Enggak. Aku sayang kamu. Aku gak peduli kamu seperti apa. Demi Allah, aku sayang kamu, Sekar." Sekar nangis. Ia tak kuasa membendung air matanya. "Aku juga, Mas," lirihnya. Ingatan akan mimpinya sulit hilang, terlebih saat ia membelai rambut Sekar. "Mas, ayo kita tidur lagi. Ayo, Mas." "Iya sayang, iya." Sekar tertidur nyenyak. Sementara itu Galang tak dapat memejamkan matanya. Ia memeluk Sekar dan ingatan akan ucapan Kliwon selalu bernaung di dalam telinga. Galang memandangi wajah ayu istrinya. Ia menyentuh perlahan bagian hidung dan pipinya. Perlahan Galang terpejam. Ia pun akhirnya tertidur pulas. Sementara di tempat lain, "Dingin banget ya?" "Iya, menggigil." "Padahal sudah pakai jaket loh." "Iya, sama kain sudah tak pakai juga." "Tumben berani kalian," sapa Kurdi. "Iyalah Pak D, masa kalah sama hantu?" saut Pramono. "Yoi, apalagi bertiga gini," ujar Endang. "Halah, masa iya berani sama hantu? Nanti kabur pas lihat." "Emang Pak D berani?" "Yo mesti berani aku. Kalau perlu, nek sampai ketemu hantu nih ya, aku cekek di ketek ini. Empit kuat-kuat kayak gini, sampai dia mati 2 kali. Terus Pak D, kepalanya tak unyel-unyel ubunya. Terus Pak D, tak citak, terus tendang silite." "Hebat Pak D," puji Endang. "Iya, kita mesti apa Pram?" Ti apa sih Pram?" "Pak D tadi bilang gimana kalau ada hantu?" tanya Pram sambil menutup mulutnya. "Ketekin, citak, uyel-uyel, tendang. Kenapa?" Kak, kalau itu..." sambil menunjuk sosok kuntilanak yang melayang mendekati mereka. "Mana?" "Itu Pak D." Aku pulang dulu. Nenekku bangkit dari kubur." "Aku juga. Istriku melahirin." "Aku loh, kambingku mau kawin." "Alasan? Mesti takut kan ngerjain aku kayak kemarin ini?" "Sumpah Pak D. Lihat dulu Pak D." Mana?" "Nah, Kun," ujar Kurdi terbata-bata saat melihat sosok kuntilanak yang berdiri di belakangnya. "Kabur!" Mereka berlarian, sementara Kurdi mematung hingga ia pun membuang air kecil di celana. "Mau apa tadi Pak D?" tanya kuntilanak tersebut. Kurdi pun jatuh pingsan.
Tawa menggelegar, membuat siapapun yang mendengarnya merasa ketakutan. Kuntilanak itu pun terbang menjauh entah kemana. Di tempat lain, "Cup-cup anak ibu, jangan nangis terus ya." "Kenapa, Bu?" "Nangis terus, Pak. Ibu buatin susu dulu ya." "Ya sudah, Bapak tungguin dia." Bayi itu terus menangis. "Cahayu, jangan nangis terus. Ibu lagi buatin susu. Sabar ya." Sambil menimang-nimang bayinya. "Pak, sini." "Oh, Ibu, sudah buat susunya." "Sudah kok, Pak. Bapak tidur aja, biar Ibu jagain dia." "Iya, Bu. Pagi mau ke pabrik lagi." "Iya, sana tidur Pak De." Hidayat terkejut mendengar kalimat Pak D. Ia menoleh ke belakang dan melihat istrinya yang baru saja membawa susu ke dalam kamar. "Ini susunya, Nduk." "Loh, mana Pak?" "Bu, anak kita." "Pak, mana Pak? Pak, ya Allah Pak!" teriak Yanti, istri Hidayat histeris. Ia menangis dan berlari menuju pintu rumah. Yati berteriak meminta tolong warga. Singkat cerita, "Apa benar kata orang itu?" gumamnya sambil memperhatikan Sekar yang menggendong bayi di dalam kamar. Sekar terlihat bahagia pagi itu. Ia telah menyiapkan segala kebutuhan Galang untuk bekerja. Bayi tersebut tak lepas dari pengawasannya. Bahkan ia terlihat lebih cepat berpindah tempat ketika bayi tersebut menangis. "Mas, makan dulu sebelum kerja, biar ada tenaga buat kerja nanti." Sambil menyiapkan makanan untuk Galang dan menuangkan air teh hangat ke dalam gelas. "Biar aku aja, kamu duduk sini." Pinta Galang saat Sekar terlihat sibuk sambil menggendong bayinya. Sekar pun duduk dan menemani Galang. "Makan Mas, yang banyak," ujarnya sambil mengunyah makanan yang sama. "Iya sayang, kamu juga," sahut Galang yang sesekali melirik Sekar. "Jangan lupa Mas, nanti beliin susu buat anak kita ya." "Bukannya kamu sudah kasih susu, Dek?" "Tapi takut kurang. Nanti dia lapar Mas. Kasihan kalau dia lapar." Tak sengaja, Galang melihat bagian lengan bayi tersebut yang membiru, juga bagian kaki dan paha. "Dek, kenapa ada bercak biru di kaki, tangannya?" "Ini pasti ibunya yang buat dia begini Mas," tegas Sekar yang terlihat emosi. Nampak sedikit guratan halus berwarna biru pada wajahnya. Kemudian ia dengan cepat menghabiskan makanannya dan meletakkan bayinya di atas kasur dengan mengganjal beberapa bantal. "Tunggu sini ya, jangan nangis," ujarnya pada bayi itu. "Mas, pergi kerjanya hati-hati ya Mas. Pulang cepat Mas ya." "Iya, kamu juga di rumah hati-hati." "Iya Mas, aku juga ada teman sekarang, jadi gak kesepian lagi. Tapi ayam-ayam kita kok gak bunyi ya Dek? Biasanya bunyi rame." Sambil hendak mendekati kandang. "Mas, udah jam berapa ini? Nanti telat," ucap Sekar sambil memeluk Galang dari belakang. "Oh iya lupa," ucap Galang yang kemudian berbalik badan lalu mengecup bibir istrinya itu. Sekar mengantarkan Galang hingga ke depan pintu pagar. "Hati-hati ya Mas." "Iya, pergi dulu ya Yang." "Iya Mas." Sekar mencium punggung tangan suaminya.
Mereka berpisah. Sekar seperti biasa. Ia selalu berat jika melihat Galang yang menjauh meninggalkan dirinya. Matanya berkaca-kaca dan seketika air matanya tumpah. Sekar masuk ke dalam rumah. Ia kembali menemani bayinya lagi di dalam kamar. Anton. Galang. Ayo bareng aja. Ayo. Di perjalanan. Kamu sudah dengar soal berita semalam? Tentang apa, Ton? Ada yang kehilangan bayi, Lang. Galang terdiam sejenak. Kemudian Anton meneruskan ceritanya lagi. Iya, katanya nyamar jadi istrinya Hidayat gitu. Bayi mereka dibawa. Galang terdiam tak bergeming. Aku jadi takut. Bakal banyak korban, Lang. Kamu mau ikut tidak? Nanti malam akan ada rapat. Ini kali pertama aku ikut rapat warga. Aku harap kamu juga datang nanti malam. Kata Pak RT dan Pak RW, semua bapak-bapak dan pemuda harus kumpul. Gimana, Lang? Galang. Galang. Awas, Galang. Mobil. Anton dengan cepat menarik Galang agar terhindar dari kecelakaan. Mereka terjatuh masuk ke pematang sawah. Maaf, Ton. Maaf. Gak apa-apa. Kamu nyaris ditabrak mobil truk sayur, Lang. Makasih, Ton. Duh, jadi kotor gini. Lang, kita kayak bocah yang habis ngejar layangan. Bener juga. Terima kasih sekali, Ton. Sama-sama, Lang. Sudah tugasnya membantu teman, ya kan? Benar, Ton. Tak terasa hari menjelang siang. Jam makan siang pun berlangsung. Baju kita sudah kering, Lang. Iya, bisa dipakai. Kalian ada-ada saja. Untung di bagian produksi gak ada wanita, saut Imron. Iya, gak pakai baju kalian, ujar Eko. Mereka pun tertawa bersama. Tak lama kemudian, Waluyo asisten Joko pun menghampiri Galang. Permisi, Galang. Saya Waluyo. Pak Waluyo yang asisten Pak Joko. Iya. Maaf ganggu makan siangnya. Bisa ngobrol di sana sebentar saja. Oh, bisa, Pak. Ayo, Pak. Saya ke sana dulu ya, ujarnya pamit pada rekan kerjanya sambil mengancingkan pakaiannya. Kemudian, begini, malam itu dan gak sengaja lihat kamu pulang tapi jalannya diikuti wanita. Wanita? Iya, Galang. Anehnya dia itu gak liatin mukanya, tapi nunduk jalannya. Apa kamu gak ngerasain apa-apa? Gak ada sih, Pak. Pernah ngalamin mimpi aneh? Atau hal apa yang mengganjal? Galang hanya menggeleng. Ini, simpan buat kamu. Jangan hilang. Ini untuk membuktikan kalau ada sesuatu. Mungkin bisa jadi wujudnya berbeda. Tergantung kamu nantinya. Simpan keris kecil ini. Jangan ada yang tahu selain kamu. Termasuk istri saya, Pak. Iya, termasuk dia. Apa ini benda yang tidak disukai Allah, Pak? Lebih ke perbuatan syirik. Ini tidak untuk disembah. Hanya saja dia membantu memperlihatkan apa yang tidak kamu lihat dan rasakan. Saya permisi dulu, Galang. Baik, Pak Waluyo. Terima kasih. Oh, jangan lupa, nanti malam berkumpul di balai desa ya. Baik, Pak. Waluyo berlalu. Galang kembali mendekati teman-temannya.
Ia menyimpan benda kecil dalam balutan kain kafan itu di dalam saku celananya. Menjelang sore, Galang dan Anton kembali bersepeda bersama meninggalkan pabrik. "Anton, aku mau ke pasar beli susu dulu." "Oh, baiklah. Aku duluan kalau gitu, Lang." "Iya." Mereka berpisah. Galang meneruskan perjalanan menuju pasar sore itu. Hanya beberapa toko yang berjualan. "Permisi, Pak. Apa jual susu segar ya?" "Kebetulan habis. Coba di seberang sana, Dek." "Baik, Pak. Terima kasih." "Ya, sama-sama." Galang menyeberangi jalan menuju toko lain. "Permisi, Pak." "Iya, Dek. Cari apa?" "Cari susu sapi segar, Pak. Ada sisa 2 botol lagi. Ini harus cepat dihabiskan karena sudah dari pagi di dalam kulkas." "Terima kasih, Pak. Berapa?" Galang membayar 2 botol kaca susu sapi dan membawanya pulang ke rumah. Tak sengaja, ban sepedanya kekurangan angin. Galang mendorong sepedanya menuju sebuah bengkel. "Permisi, Mas. Mau tambah angin ban sepeda?" "Oh, bisa, Mas. Tunggu." Sambil menunduk, pria itu langsung mengisi angin pada ban sepeda. "Ini kamu Adam kan?" Sambil melihat wajah Galang. "Galang? Wah, apa kabar?" Keduanya berpelukan. Mereka berdua terlihat telah lama saling mengenal. "Wah, ganteng kamu, Lang. Sudah lama gak lihat." "Kamu juga. Ini kamu di sini, Dam?" "Iya, bantu bapak bengkel mobil, motor." "Wah, hebat. Usaha sendiri." "Ah, samalah. Kamu di mana, Lang, sekarang?" "Di rumah Mbah Kanti." "Oh, jadi kamu di sana?" "Iya. Ayolah mampir ke rumah. Sudah lama kita gak ketemu." "Boleh juga. Tapi kebetulan sekali, kan kita ada undangan dari Pak RW." "Oh iya. Ya sudah. Ketemu di sana saja nanti." "Baik, Lang. Sampai ketemu nanti ya." "Iya." "Ini berapa biayanya?" "Halah, udah, Lang. Cuma angin. Gratis. Biar 1 juta kali juga." "Terima kasih. Aku pulang dulu." "Siap. Hati-hati, Lang. Nanti aku pasti ke rumah kamu." "Baik." Perjalanan menuju ke rumah. Sesekali Galang tersenyum, mengingat masa kecilnya bersama Adam. Tiba di rumah. "Sekar, Dek, sayang, udah pulang nih." Galang menyandarkan sepedanya di samping rumah. Ia menenteng susu sapi yang ia beli dan mengetuk pintu belakang rumah. "Dek, susunya ada nih, sayang," ujarnya sambil mendorong pintu perlahan-lahan. Sepi. Suasana rumah tampak hening. Namun ketika mendekati kamar, terdengar suara tawa dari bayi yang terkekeh-kekeh. Galang tersenyum sambil perlahan mendorong pintu kamar yang sedikit terbuka. "Dek," ujarnya pelan sambil menunduk, dan baru saja hendak melihat kegiatan Sekar. "Astagfirullahaladzim." Galang terkejut bukan kepalang. Sosok kuntilanak tengah melayang di udara. Rambutnya yang memanjang tergerai dan menyentuh wajah si bayi yang sedari tadi tertawa. Galang pun jatuh pingsan. Sekar tersadar. Ia kembali ke wujud semula. Mas, bangun, Mas." Sekar panik. Ia mengguncang tubuh Galang berulang. Ia mencoba untuk mengangkat tubuh Galang,
namun ia tak sanggup. "Mas, bangun mas. Mas, mas kenapa mas?" Sambil terisak tangis dan memeluk Galang. "Maaf mas, maafin aku," bisiknya pelan. Azan berkumandang, mari pun datang. "Mas, bangun mas." Sekar menutup kedua telinganya ketika azan. Ia bersandar di sudut lemari seperti biasa. "Kalau mas gak bisa terima aku kayak gini, aku pergi aja mas," lirihnya sambil menahan rasa sakit yang hebat di kepalanya. Galang terbangun, perlahan membuka mata. Jemarinya bergerak. Kemudian ia melihat langit-langit kamar. Suara bayi tersebut menyadarkan dirinya. "Sekar," panggilnya pelan sambil mencoba bangkit dari lantai. Bayi itu bergerak-gerak. Kakinya menendang-nendang lincah. Begitupun tangannya. Benar-benar bayi yang menggemaskan. Galang tersenyum melihatnya. "Mana ibu kamu?" bisiknya sambil mendekati bayi tersebut. Bayi itu tersenyum dan menatap wajah Galang. "Sekar, Dek." Galang menoleh. Ia melihat Sekar yang berada di sudut lemari. "Dek, kenapa di sini?" "Jangan deket mas." Dengan tubuh yang gemetar, ia meminta Galang menjauhi dirinya. "Kenapa?" "Jangan pegang mas, jangan." "Tapi kenapa dek? Aku mau lihat muka kamu." "Jangan mas." Sambil menunduk menghadap tembok dan rambut menutupi wajahnya. "Kenapa? Apa ada yang salah?" "Mas, aku takut kamu nanti menjauh setelah tahu." "Sekar, Dek, sebenarnya ada apa ini?" Sekar terlihat bingung. Ia hanya menggeleng. "Sekar, sini sayang, tangan kamu sini." "Enggak mas." "Sekar, ayolah, sini. Dek, sini dek." Perlahan Sekar meraih tangan Galang. Tangan yang dingin dan kulit yang memucat. Wajahnya terlihat sama pucat dengan tangannya. Tak ada yang menyeramkan, hanya saja lebih dingin dari biasanya. Dan warna kulit yang tak biasa. "Mas," lirihnya. Galang memeluknya erat. "Kamu kenapa sayang?" "Aku gak tahu mas. Tapi mas waktu masuk kamar, lihat apa?" tanya Sekar. Galang menggeleng. Ia seolah tak ingin mengingat apa yang ia saksikan. "Mas tadi pingsan. Aku takut." "Lihat apa mas?" "Aku mungkin capek. Jadi apa yang aku lihat bisa jadi salah. Lupain. Aku udah di rumah sekarang. Susunya sudah dibeli. Kamu bisa kasih anak kamu." "Anak kita mas. Bukan anak aku atau kamu, tapi kita." "Iya, anak kita sayang," sahut Galang sambil tersenyum. Setelah itu, Galang kembali melaksanakan ibadah maghrib yang tertunda. Sekar seperti biasa meringkuh. Ibadah terakhir, Galang berdoa seorang diri. Bulir air matanya menetes. Ia tak tahu apa yang ia saksikan. Sekar duduk bersama bayinya di ruang makan, menunggu Galang. Teringat akan keris pemberian Waluyo, Galang mencari dan merogoh kantong celana yang ada di balik pintu. Kemana ya? Galang merasa kehilangan. Ia kemudian mencari hingga ke kolong ranjang. Tak ia dapati. Kemudian Galang pun berjalan menuju dapur. Matanya terus melihat setiap lantai yang ia lewati, sudut lemari dan kursi. "Mas cari apa?"
Tanya Sekar. Oh, enggak dek. Makan dulu mas. Ayo. Iya. Galang pun berdoa. Ia menikmati makan malamnya bersama Sekar. Dek, nanti ada pertemuan di balai desa. Soal apa mas? Bayi yang diculik. Sekar tersenyum mendengar ucapan Galang. Menurut mas, apa aku pelakunya? Tanya Sekar. Bukan, sahut Galang singkat. Apa mas nanti bakal bilang kalau aku pelakunya? Enggak dek. Galang menggeleng sambil meneruskan mengunyah makanannya. Terdengar suara ketukan pintu. Keduanya saling lempar pandang. Biar aku aja dek. Kamu makan aja. Iya mas. Galang beranjak dari kursinya. Sementara Sekar merapikan meja makan. Adam. Wah, sudah datang saja. Iya Lang. Sekalian mau ke balai desa. Masuk. Ayo sini. Adem ya rumah Mbah Kanti, ucap Adam. Iya Dam, dari dulu semua barang lama tapi kuat. Benar juga. Aku duduk ya. Silakan Dam. Sama siapa kamu tinggal di sini? Tanya Adam. Oh iya lupa, aku sudah nikah. Wah, hebat kamu. Aku aja masih sendiri gini. Masa sih? Ganteng gini kok. Masa gak ada yang minat? Yah, cari yang bener kan susah Lang. Mana istri kamu? Bentar, aku ajak ke sini. Galang pun berjalan menuju kamar tidur. Sayang, ada teman aku. Ayo sini. Siapa mas? Teman aku waktu kecil. Oh. Galang menggandeng tangan Sekar hingga tibalah mereka di ruang tamu. Adam, ini istri aku. Sekar, ini teman suami kamu waktu kecil. Namanya Adam. Adam meneguk ludah kasar. Ia melihat Sekar di depannya kini. Sekar melempar senyum yang manis dan terlihat dingin. Saya Sekar, istrinya Mas Galang, ujar Sekar dengan sedikit menekan kalimatnya dan menatap dalam mata Adam dan tentunya senyuman manis itu. Adam, sahut Adam singkat dan menunduk. Mas, aku buat teh dulu buat kamu. Dan Mas Adam ini suka minum teh, ujarnya pada Galang. Namun matanya masih menatap Adam. Adam sedari tadi hanya menunduk. Apa aja mbak? Oh ya sudah, tunggu mas, ucap Sekar dengan berbisik pada Galang. Sekar berlalu menuju dapur. Sementara mereka berdua berbincang. Gimana Dam? Menurut kamu istri aku? Istri kamu cantik. Terima kasih. Tapi kenapa kamu dari tadi nunduk terus? Maaf, sorot matanya tajam. Aku tidak enak lihatnya. Takut gak sopan aja Lang. Oh, aku tahu kamu gak mungkin aneh-aneh sama istri aku Dam. Apaan nih? Kenapa gini? Gumam Adam dalam hati. Galang, ada yang ingin aku kasih tahu ke kamu, tapi nanti saja pas di balai desa. Tentang apa? Tentang kecantikan istrimu. Oh, maaf. Tentang apa itu nanti saja pas di jalan. Jelas Adam yang sedikit gugup saat Sekar tiba-tiba muncul membawa 2 gelas cangkir teh.
cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.